Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang di rumah dan juga kita yang ada di gereja saat ini, bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Allah. Ya. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 90. Ya. Kita lanjutkan pembacaan Mazmur kita. Ya, firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-90 kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu di rumah bisa membuka Alkitab dan kita akan baca secara bersama-sama. Perikopnya Allah tempat perlindungan yang kekal. 1, 2, 3. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tidak sembunyi. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Allah ini, mengingatkan kita sebagai manusia yang diberi kehidupan oleh Allah, dan akan ada waktunya juga meninggalkan dunia ini, akan ada waktunya meninggal, ya, akan ada waktunya. Nah, berapa lama usia kita, berapa lama umur kita tidak tahu. Walaupun firman Tuhan katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi fakta menunjukkan ada banyak juga orang yang meninggal masih muda, ya. Jadi itu bukan satu jaminan bahwa manusia pasti sampai usia 70 atau bahkan 80, ya. Namun jika kita sampai 70 pun itu sudah bagus, sudah baik, ya. Dan kalau 80 ada bonus 10 tahun, ya istilahnya. Dan itu sangat baik, ya. Tetapi semakin tua pun akan semakin menderita juga, dikatakan tadi firman Allah. Nah, jika kita mengerti, memahami kehidupan kita walaupun 70 atau 80 sebenarnya itu singkat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita yang singkat ini? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita coba melihat ayat 3 berkata begini. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu,
atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Inilah manusia, inilah saudara dan saya, inilah kita. Kalau hari ini kita kuat, sehat, tidak selama-lamanya kuat, tidak selama-lamanya sehat. Jadi waktu kita meninggalkan dunia kita tidak tahu. Ya, oleh sebab itu kita harus mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini dengan cara yang benar. Itu yang sangat penting. Jangan kita sampai salah menjalankan kehidupan kita. Nah, sangat berbahaya sekali kalau kita keliru dalam menjalani hidup ini, salah memanfaatkan hidup yang Allah berikan kepada kita. Nah, penyesalan di kemudian hari tentu tidak ada gunanya. Nah, orang-orang yang mengerti bahwa hidup ini singkat, dia akan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Jadi memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang singkat itu. Nah, inilah doa sang pemazmur, doa Musa dikatakan tadi bahwa di dalam kehidupan yang singkat di mana manusia akan lenyap, akan hilang, apa yang harus dilakukan? Sang pemazmur berkata begini di ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi inti dalam perjalanan hidup kita seperti sang pemazmur sampaikan dalam kebenaran ini, mari kita menghitung hari-hari kita. Jadi melihat setiap perjalanan hidup ini, apakah kita sudah bijaksana? Bijaksana artinya sudahkah kita memanfaatkan hidup yang Tuhan beri kepada kita dengan cara yang baik dan benar? Adakah setiap hari langkah-langkah kita ini sesuai dengan firman Allah atau tidak? Adakah kita mengalami pembaharuan hidup dari hari ke hari? Adakah kita terus-menerus mau dipimpin oleh Allah? Adakah kita semacam mempersiapkan bekal kita untuk masa yang akan datang? Jadi sepertinya orang yang sedang menabung untuk menikmati hasil di masa yang akan datang, dia akan menabung terus-menerus setiap hari. Nah, maka pada akhirnya setelah waktu untuk menikmati tabungan itu, ini adalah waktu yang sangat berbahagia, yang sangat senang, itu dapat dialami karena dia telah memulainya. Tidak mungkin kita akan menikmati tabungan yang besar tetapi kita memulainya pada saat mengambil tabungan itu. Misalnya begini, tahun depan kita ambil tabungan, hari ini baru menabung, apa yang kita dapat? Tetapi kalau tahun depan kita mengambil tabungan dan ternyata tabungan itu sudah kita mulai dari 10 tahun yang lalu, hasilnya luar biasa. Bandingkan dengan tahun depan kita mengambil tabungan itu, ternyata tabungan itu kita sudah mulai lakukan penabungan itu 20 tahun yang lalu, hasilnya jauh berbeda. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita terus-menerus kita sudah lakukan dengan penuh hikmat, penuh bijaksana, artinya dengan benar, tentulah tabungan hasil di masa yang akan datang akan luar biasa. Ada hasil yang luar biasa. Tetapi kalau kita baru tahun ini melakukan hal yang baik, yang benar, kemudian tahun depan meninggal, selesai, kira-kira upahnya apa? Seberapa banyak berkat yang kita akan dapatkan? Seberapa besar pahala yang kita dapatkan? Tentu berbeda Bapak Ibu. Jadi sisa hidup yang singkat, jangan sampai kita sia-siakan. Nah, hidup ini singkat, hidup ini sangat-sangat terbatas, berlalunya buru-buru dikatakan, tiba-tiba seperti
ya tanaman tadi, bunga yang tadinya mekar, indah, baik sekali, tapi sebentar panas matahari, sore sudah mulai lisut dan tiada lagi. Hidup kita ini singkat Bapak Ibu. Mari untuk itu jalanilah hidup ini dengan cara yang benar. Ya, maka dikatakan bijaksanalah dalam hidup ini, bijaksana ya dalam mengelola hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi apakah ini berguna atau tidak berguna. Itu yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Jika aku mau melakukan A, B, C, D dan seterusnya, apakah kira-kira ini berguna? Berguna untuk masa kini dan bergunakah untuk masa yang akan datang? Ya, jangan kita memuaskan kehidupan kita secara dunia. Hati-hati, ini kita harus waspada. Jangan puaskan diri kita dalam perjalanan hidup ini dengan cara-cara dunia. Jangan puaskan diri kita untuk dunia. Ingatkan ya diri kita bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, segera berlalu. Nah, bagaimana untuk kehidupan yang akan datang? Adakah kita mempersiapkan diri? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah hati yang bijaksana dalam menjalani hidup ini. Milikilah ya. Jadi kita harus ya sebelum melangkah pikirkan setiap langkah. Adakah langkah-langkah yang akan aku tempuh ini membawa aku kepada kebahagiaan, sukacita atau kepada kebinasaan? Ini harus kita pikirkan. Ada banyak orang yang mengalami kehancuran dalam hidupnya karena dia tidak bijaksana. Satu contoh, ada orang tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Pada saat uang banyak, hidupnya berpoya-poya, beli ini beli itu macam-macam. Dia tidak berpikir ya ke depan. Ya, pokoknya ada uang hari ini habiskan. Nah, kemudian setelah masa sukar dia tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya menyesal. Ya, itu penggunaan uang secara tidak bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana menggunakan uang, ya dia mendapatkan dana yang besar. Kemudian dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Ya, dia jadikan itu modal. Dia jadikan modal. Dia tidak gunakan untuk kepuasan secara diri sendiri, tetapi dia buat modal, usaha. Nah, akhirnya dia bertahan. Ya, bertahun-tahun perjalanan hidup, dana yang dia miliki bukan berkurang tetapi semakin bertambah. Tentu dia akan semakin menikmati kebahagiaan. Nah, bijaksana dalam keuangan. Saudara harus bijaksana dalam keuangan. Ada orang yang tidak bijaksana dalam makanan. Ya, pokoknya makanan enak sikat saja. Ya, apakah itu mengandung kolesterol yang tinggi atau tidak, yang penting enak, makan saja. Nah, ketika tidak bisa mengendalikan diri dengan makanan tadi, akhirnya apa yang terjadi? Ya, menumpuklah sakit penyakit dalam tubuhnya. Kemudian akhirnya menyesal kenapa terlalu banyak makan ini dan itu. Tapi orang yang bijaksana dalam hal makanan, dia bisa mengendalikan diri. Dia hanya mencari atau menikmati makanan-makanan yang ya tidak mengandung penyakit atau tidak membawa ya kelemahan dalam tubuhnya nanti. Misalnya ya kolesterol tinggi, ya dihindari. Ya, makanan-makanan yang bergizi yang dia cari. Jadi bukan yang penting nikmat, tidak, tetapi apakah ini berguna atau tidak. Orang yang bijaksana dalam hubungan dengan Tuhan, ini penting juga. Orang yang bijaksana dalam hubungan dengan Tuhan, dia selalu bersandar kepada Tuhan. Dia berdoa. Ada beban pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Dia senang membaca Alkitab. Dia senang beribadah, memuji Tuhan. Tetapi orang yang tidak bijaksana hidupnya, ya tidak bijaksana menjaga hubungan dengan Allah, yaitu dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Dia tidak mau tahu tentang Allah. Dia tidak mau tahu tentang firman Allah. Dia tidak mau berdoa. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan mengalami penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bijaksanalah dalam menjalani hidup ini.
Sang pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari ini, hari-hari kami. Tuhan, hari-hari ini singkat. Ini sudah tidak terasa. Bulan Juni, ya, hampir ini mendekati 2 tahun masa pandemi. Apa yang sudah kami lakukan Tuhan? Mulai kita coba melihat kembali ke belakang perjalanan tiap-tiap hari yang sudah kita lalui. Apa yang sudah kita lakukan? Mungkin kita menemukan ada hal yang keliru, yang salah dalam menanggapi situasi yang ada. Mari kita perbaiki. Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam masa-masa pandemi ini? Mulai semakin bijaksana. Kalau dulu kita terlalu khawatir, terlalu gentar mendengar penyakit itu, ya kemudian kita coba berhenti sejenak, kemudian berdiam diri di hadapan Allah. Apakah kekhawatiran itu menyelamatkan, memberikan pertolongan dalam hidup kita? Kan tidak. Kekhawatiran justru yang menambah masalah. Oh, kalau begitu jangan khawatir. Nah, kira-kira begitu. Tuhan, ajar kami. Jadi kita melihat setiap perjalanan hidup kita renungkan, kemudian mari kita isi perjalanan hidup ke depan dengan cara yang benar. Itu namanya bijaksana. Ya, dan kita tidak tahu dalam perjalanan hidup ke depan kapan waktu, kapan titik terakhir ya kita melangkah, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas pasti selesai perjalanan hidup ini. Jadi sebelum selesai, buatlah karya di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata, kalau mati itu adalah keuntungan. Ya, tidak mengalami penderitaan lagi kan, tidak mengalami kesusahan. Kalau mati udah selesai, karena dia percaya pada Yesus, suatu keyakinan yang teguh, akan bersama dengan Tuhan, dia akan bersama dengan Yesus, pasti masuk surga. Ya, tetapi yang menarik dia katakan, kalau masih hidup, berarti hidup menghasilkan buah, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, bukan hidup yang menyusahkan orang lain, yang membuat orang lain menderita, bukan, atau hidup yang membuat diri sendiri menderita, bukan, tetapi hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna. Hidup yang berguna inilah hidup yang bijaksana. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ayo isi hidup ini dengan cara yang benar, jadilah berkat. Hidup ini sementara, singkat, kita tidak tahu kapan meninggalkan dunia ini. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, kita pasti selesai, akan berlalu semuanya. Nah, sebelum berlalu, kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk hidup. Dan hidupilah hidup ini dengan cara yang benar. Bijaksanalah dalam hidup ini, bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak. Dan biarlah segala sesuatu yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, semuanya harus kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi kita lakukan untuk hal yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita.